Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Umahat wa akhwati fillah, syaitan adalah sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan tidak pernah kehabisan cara untuk menjerumuskan manusia di dalam keburukan. Di antara tipu daya syaitan, yaitu syaitan tidak hanya membuat manusia untuk terus berbuat salah, tetapi juga membuat manusia merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, dan merasa aman dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia menganggap dirinya suci. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, La tazakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik. Umahat wa akhwati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap dirinya suci. Adakah keraguan pada diri kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna keimanannya? Sekali-kali tidak. Kita amat sangat meyakini kesempurnaan iman beliau. Akan tetapi umahat, kesempurnaan iman beliau tidak membuat beliau merasa dirinya suci. Tidak membuat beliau bosan dalam melakukan ibadah. Meski telah dijamin surga, beliau tetap melakukan sholat malam hingga bengkak kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Masih layakkah menganggap diri kita suci? Belum sampaikah ke telinga kita umahat cerita tentang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau adalah salah satu imam tabi'in terkemuka yang ucapan hikmahnya menyerupai perkataan seorang nabi. Seorang yang kafah, yang telah menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu dan amal. Suatu malam, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tiba-tiba bangun dari tidur malamnya. Lalu beliau menangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya, apa sebab ia menangis? Ia menjawab, aku menangis karena tiba-tiba aku teringat akan satu dosa. Aku khawatir kelak Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan Allah tidak memperdulikanku lagi. Masya Allah. Seorang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang begitu banyak ilmu dan amalnya,
ternyata tidak membuat beliau merasa dirinya suci. Beliau menangis karena teringat akan satu dosa. Begitulah sejatinya ummahat, seorang mukmin menganggap kerdil dirinya karena dosa-dosanya. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri yang menangis karena teringat akan suatu dosa. Lalu bagaimana dengan kita ummahat yang dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Masih layakkah menganggap diri kita suci? Saat Imam Hasan Al-Basri menangis, beliau merasa hatinya sangat berbahagia. Bagaimana tidak bahagia? Sementara air mata mengalir deras, ia bergumam, akhirnya, mata ini menangis karena Allah. Bagaimana beliau tidak bahagia? Ia langsung teringat keutamaan menangis karena Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Ummahat wa akhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari sikap merasa suci, dan Allah melindungi kita semua dari segala tipu daya syaitan, serta Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.